yang susah anak muda hari ini, generasi hari ini, terkadang di konsistensinya. Konsistensi itulah yang membentuk kebiasaan. Menurut saya kalau kita sudah punya mindset cara pandang yang baik, maka kita harus masuk pada aspek bagaimana kita konsisten dan bisa menjadi habit kebiasaan. Maksud saya itu untuk hal yang positif. Baik, Kanda, ada satu pertanyaan nih dari Kaham Kapaka mengenai hadirnya kebiasaan ASN yang malas berinovasi atau berkinerja. Bagaimana strategi kakak melalui Klik Ide untuk membangun kinerja atau inovasi para ASN? Nah, ini berbicara tentang strategi. Strategi apa saja yang kakak keluarkan dalam program Klik Ide ini untuk membangun sinergi di ASN khusus? Silahkan, Kak. Ya, kalau di Klik Ide sebenarnya sudah beberapa strategi yang kita terapkan, termasuk melalui regulasi, melalui pembuatan aturan. Jadi itu tadi yang saya cerita, kita punya perda sekarang dengan peraturan bupati, termasuk sanksi dan reward. Itu selalu salah satu strategi yang kita lakukan, bahwa ternyata berinovasi itu sudah menjadi prestasi dan juga punya sanksi kalau tidak berinovasi. Kemudian yang kedua, kita sudah berkolaborasi juga dengan Korpri, bagaimana ASN yang berinovasi itu bisa dihargai. Karena saya nggak tahu, saya sampai hari ini sangat percaya betul dengan teorinya Maslow, bahwa kebutuhan tertinggi manusia itu ingin dihargai. Makanya pola itu yang banyak saya terapkan di Klik Ide, betul-betul menghargai teman-teman ASN yang punya inovasi. Karena hampir itu keluhan awalnya, masalah awalnya sebenarnya saya lahirkan Klik Ide. ASN yang punya inovasi sama dengan yang tidak punya inovasi. Itu kan yang mindset yang muncul kemarin. Tidak ada tonji bedanya Pak Ali kalau kita punya inovasi dengan tidak punya inovasi. Sekarang itu yang kita terapkan di Klik Ide. Teman-teman yang punya inovasi ada pembeda. Mereka dihargai bagi yang punya inovasi. Pelan-pelan sekarang strategi kita ya, kita sekarang proaktif mengunjungi teman-teman yang meminta untuk difasilitasi. Jadi kita tidak menunggu ASN datang di kantor. Kita berusaha sekarang mendekati ASN yang punya potensi mengembangkan inovasi. Itu sebenarnya strategi sederhana. Termasuk kita tahun depan itu rencana awal tahun membuat MOU dengan pimpinan-pimpinan instansi untuk membuat komitmen bersama menjalankan inovasi. Saya kira itu. Jadi kalau strategi-strategi sederhana yang kita terapkan hari ini di Klik Ide dari bagaimana menjaring ASN supaya mau berinovasi, karena memang inovasinya harus dari dalam. Kalau siapa namanya ini Steve Jobs itu kan yang membedakan pemimpin dengan bukan pemimpin adalah inovasinya. Kalau bukan pemimpin itu hanya mengikuti. Kalau pemimpin itu ya punya inovasi. Makanya Apple itu tidak pernah mau mengikuti pesaingnya, selalu dia yang mau memulai dan diikuti oleh pesaingnya. Itu kan sebenarnya contoh sederhana bagaimana inovasi menjadi kunci hari ini dalam kita berkompetisi di dunia manapun, mau di swasta maupun di ASN. Itu. Baik, Kanda, terima kasih atas jawabannya. Terakhir, berhubung kita sudah 1 jam nih, 1 jam lebih 11 menit. Betul. Boleh sebelum menutup, boleh Kanda atau kakak memberikan saran serta motivasi yang akan disampaikan kepada anak muda sekarang atau masyarakat secara luas mengenai pembahasan hari ini maupun tambahan dari Kanda itu sendiri. Silahkan, Kanda. Ya, saya yang mungkin kalaupun nanti ada yang nonton siaran ulangnya misalkan, untuk generasi hari ini, Gen Z hari ini, teman-teman Gen Z, ada hal yang sebenarnya yang sering saya ulang-ulang di beberapa tempat, bahwa di mindset lah dengan habit sebenarnya teman-teman harus perbaiki. Cara pandang kita yang pertama yang harus selalu kita perbaiki. Misalkan melihat pendidikan, kenapa mesti kuliah, kenapa mesti sekolah. Cara pandang kita yang harus dirubah.
bahwa pendidikan itu tujuannya apa? Tujuannya itu memanusiakan manusia, memberi kita pengetahuan, mengubah cara berpikir kita. Jadi jangan lagi ada mindset bahwa tidak penting misalkan kuliah dan berpendidikan karena tidak mempengaruhi saya kaya atau miskin misalkan. Karena bukan itu tujuannya pendidikan. Yang kedua itu habit, kebiasaan. Maksud saya kalau kita sudah punya cara pandang maka kita harus punya habit. Yang susah anak muda hari ini, generasi hari ini terkadang di konsistensinya. Konsistensi itulah yang membentuk kebiasaan. Menurut saya kalau kita sudah punya mindset cara pandang yang baik, maka kita harus masuk pada aspek bagaimana kita konsisten dan bisa menjadi habit kebiasaan. Maksud saya itu untuk hal yang positif. Terakhir mungkin untuk teman-teman generasi hari ini, ya silahkan pilih sesuai dengan pasiennya, apapun peminatannya teman-teman hari ini, ya serius di situ, karena yang dibutuhkan hari ini adalah kompetensi dengan skill. Bahkan banyak keluarga saya itu sering saya kasih tahu untuk menjadi pahalo-halo saja itu harus punya skill, Pak. Jadi maksud saya teman-teman masyarakat yang bekerja pada pekerjaan itu punya skill, tidak mereka langsung survive juga seperti hari ini, mungkin itu pasti punya kompetensi, tapi itu untuk hal yang buruk. Makanya kalau untuk hal yang baik kita harus punya skill. Kalau di beberapa buku-buku yang saya baca, yang paling penting itu sebenarnya untuk generasi hari ini adalah kemampuan soft skill kita yang harus sekarang dibentuk. Soft skill itu bagaimana kita cerdas secara emosional, bagaimana kita berani, bagaimana kita jujur, bagaimana kita berintegritas. Ini yang harus menjadi habit dan kebiasaan. Karena ini yang sebenarnya lemah di generasi hari ini. Mereka tidak punya soft skill yang siap menghadapi kompetisi hari ini, apalagi mau bertarung dengan artificial intelligence. Untuk melawan artificial intelligence, maka kita harus punya soft skill untuk generasi hari ini. Soft skill itu kematangan kita, kecerdasan kita, integritas kita. Kecerdasan itu termasuk emosional, kemampuan kita bersosialisasi. Saya kira itu 3 poin itu saja kalau saya untuk teman-teman bisa jadi modal hari ini menghadapi era hari ini. Saya kira itu. Baik, Skanda, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sempat hadir pada ngobrol inspirasi hari ini, malam hari ini. Saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dari saya pribadi. Juga kepada kepada teman-teman, semangat dalam menjalani hidup dan ingat selalu motivasi atau saran-saran yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Demikianlah ngobrol inspirasi pada malam hari ini. Saya Rini Ajanggia Pertiwi dari selaku moderator dari edarinfo.com dan Kak Alba Alimuddin Baharudin. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih. izin matikan. Siap. Siap.